Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Jadi di video kali ini, saya akan sedikit memberi tutorial bagaimana caranya untuk memunculkan menu transfer. Nah, di mana mungkin untuk teman-temanku semua, para pioneer, sahabat kerja di rumah aja, di aplikasi Pi-nya itu belum ada menu transfer. Nah, buat teman-teman semua, silahkan disimak video ini, jangan di-skip ya teman-teman, supaya teman-teman bisa untuk memunculkan menu transfer dari aplikasi Pi ini teman-teman. Nah, di sini saya sedang buka aplikasinya dan kita tunggu sesaat ya untuk loading, dan kemudian kita akan disuguhkan dengan dashboard utama dari aplikasi Pi teman-teman. Nah, jadi kita tunggu sesaat ya teman-teman. Nah, teman-teman juga nanti video ini bisa di-share kepada yang lain agar teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi tentang pemunculan menu yang ada di Pi ini teman-teman. Nah, jadi baiklah di sini saya akan mengklik ya di bagian garis 3 teman-teman. Oke, saya di situ setelah mengklik di bagian garis 3 dan kemudian teman-teman yang baru mendaftar ataupun belum memunculkan menu transfer seperti ini adalah menu transfer ya teman-teman, bisa dilihat ya, di mana menu transfer ini harus diaktifkan teman-teman atau dimunculkan. Kalau misalkan tidak dimunculkan maka menu ini tidak ada teman-teman. Nah, jadi langkahnya teman-teman silakan diklik bagian ini P-Apps ini teman-teman. Oke. Teman-teman silakan klik bagian P-Apps. Baik, di sini saya akan mengklik bagian P-Apps. Oke. Dan kita tunggu sesaat ya, teman-teman. Nah, muncullah menu seperti ini, teman-teman. Berhubung saya menggunakan handphone versi lama, HP jadul, apakah teman-teman sama tampilannya seperti ini? Nah, berarti sama, kita satu spesies teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan handphone yang baru dia ngejejer ya ke sini ya, ngejejer. Tapi kalau saya ngejejernya ke bawah nih teman-teman, bukan ke samping. Nah, jadi teman-teman silahkan ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman klik bagian verify EQ ini teman-teman ya. Nah, kemudian saya akan mengklik bagian bawah itu, verifikasi itu, dan kemudian teman-teman silahkan tunggu ya untuk dimunculkan dengan menu fitur berikutnya. Nah, jangan lupa juga buat teman, silahkan teman-teman aktifkan untuk GPS ataupun lokasi teman-teman ya. Nah, di sini saya telah mengaktifkan lokasi ini karena pihak dari core team dari Pi ini dia meminta akses untuk mengakses lokasi kita. Nah, kemudian teman-teman muncul seperti ini ya, information verifikasi, kemudian teman-teman klik bagian allow. Oke, nah di sini saya akan mengklik bagian allow, teman-teman juga bisa mengklik bagian allow itu tadi. Oke, nah kemudian teman-teman muncullah layar peta seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah muncul layar peta seperti ini, teman-teman bisa diklik bagian press ini ya teman-teman ya, press here yang ini. Nah, teman-teman silahkan diklik. Oke, di sini saya akan mengklik bagian press here ini. Nah, kemudian teman-teman ini silahkan diisi ya, di mana ini dengan tampilan bahasa Inggris, teman-teman bisa ikuti aja ya. Nah, di mana dia menanyakan untuk awal ini what is your breed ya, inilah tahun lahir ya teman-teman. Saya tahun lahirnya 1996. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kemudian seks ya atau jenis kelamin. Nah, di sini saya akan mengklik ya, male laki-laki, teman-teman. Kalau female perempuan ataupun yang lainnya bisa diklik ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman disuguhkan dengan layar berikutnya ya. Ini teman-teman bisa lihat ini a glass ya. Di sini pakai kacamata atau enggak nih teman-teman ditanyain. Nah, kalau di sini saya tidak menggunakan kacamata ya, teman-teman. Berarti di sini saya tidak menggunakan kacamata, berarti no. Nah, kemudian teman-teman, nah yang ini itu nggak usah diisi ya teman-teman ya, ini penyakit ya. Nah, ini, di skip aja teman-teman. Nah, langsung di sini muncul pertanyaan berikutnya nih, yaitu masalah COVID-19 teman-teman, atau COVID-19 atau corona. Nah, di sini kita ditanyain apakah kita
mengalami penyakit tersebut, teman-teman silahkan klik ya. Kalau saya tidak ya, tes negatif. Berarti tidak. Kalau misalkan teman-teman terkena dampak atau penyakit dari COVID-19, silahkan tes positif ya. Kalau di sini saya negatif. Nah, kemudian teman-teman silahkan di bagian ini centang no semua teman-teman. Nah, kemudian saya klik lagi no. Nah, kemudian teman-teman langsung muncul, teman-teman tunggu dulu sebentar, langsung muncul seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ini belum dicentang, maka di sini tidak biru ya teman-teman ya, tidak biru. Nah, kalau misalkan kita centang, maka biru langsung seperti ini. Nah, di mana submit for 0.001. Nah, ketika memang kita sudah isi semuanya, teman-teman akan mendapatkan bonus transferan saldo Pi yang dikirim oleh core team teman-teman. Nah, kita mendapatkan bonus karena telah mengisi survei ini. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan 0,001 Pi teman-teman. Nah, sebelum kita klik submit yang ini ya teman-teman, kita baca terlebih dahulu ya, kita pastikan lagi informasinya. Nah, di mana teman-teman pastikan lagi untuk tahun lahir, harap benar ya, sesuai dengan KTP. Kemudian jenis kelamin, teman-teman silakan isi. Nah, kemudian teman-teman juga apakah menggunakan kacamata silahkan isi ya, sesuaikan ya dengan kondisi teman-teman saat ini. Nah, kemudian layar ini yang ini nggak usah diisi ya, yang kotak kolom ini. Kemudian kita scroll lagi. Nah, gitu di sini kita ditanyakan apakah kita mengalami penyakit COVID-19 ya teman-teman, silakan ya isi ya sesuai dengan keadaan teman-teman sekarang. Nah, kemudian paling bawah kita centang no. Kemudian muncul biru ini ya, submit for. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman dinyalakan untuk GPS-nya. Di sini saya telah menyalakan untuk GPS-nya karena untuk Pi ini dia meminta akses lokasi kita teman-teman. Nah, jadi penting ya buat teman-teman. Nah, kemudian setelah itu semua, kemudian silakan teman-teman baca ya ini. Nah, kalau misalkan sudah semua, teman-teman silahkan klik bagian submit. Ini ya, bagian submit ini kan semuanya tadi udah dibaca, udah dicek, kemudian teman-teman klik submit. Kemudian di sini submitting ya atau loading, posisi loading teman-teman. Kita tunggu sesaat ya. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai. Nah, kemudian laman pada apps langsung gini ya teman-teman. Dia meminta untuk lokasi ya teman-teman ya. Location. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Berhubung ini jaringannya lemot, teman-teman, ini blank putih nih teman-teman. Mungkin karena handphonenya, entahlah ya. Handphone yang saya gunakan ini handphone advance ya teman-teman, bukan handphone mahal. Nah, jadi buat teman-teman, saya akan mengklik bagian tanda panah yang ini. Oke. Kita back aja, kita kembali dari aplikasi teman-teman. Ini loading ya teman-teman. Tunggu dulu sebentar. Mungkin terlalu berat ya teman-teman ya. Oke lah, ini mungkin ngeblank. Oke. Di sini saya akan membuka lagi manual ya teman-teman. Tadi kan yang penting kita itu sudah mengisi semua, kemudian klik location itu sudah semuanya ya, submit, maka di situ nanti otomatis akan muncul untuk transferan menunya teman-teman, atau menu transfer itu udah muncul. Nah, baiklah, oke, kita akan cek, kita buka dulu seperti biasa loading teman-teman ya untuk membuka aplikasinya. Jadi buat teman-teman, ini penting ya teman-teman, isi data diri sesuai dengan identitas teman-teman ya, jangan sampai ngasal teman-teman. Ya, kalau tahun lahir teman-teman isi dengan tahun lahir yang benar, kemudian untuk menggunakan kacamata atau tidak teman-teman isi dengan benar. Kemudian teman-teman ditanya tentang masalah COVID-19, isi dengan benar-benar. Teman-teman isi semuanya dengan benar-benar ya teman-teman, nggak boleh ngasal. Nah, oke, baik. Nah, ini kita sudah membuka lagi nih. Nah, kita buka nih ya, kita buka. Nah, tunggu dulu loading. Nah, kemudian di sini saya akan mengklik bagian garis 3 ini teman-teman. Kita klik bagian garis 3. Nah, kemudian teman-teman fokus langsung lihat bagian bawah. Sudah muncul belum nih menu transfernya teman-teman?
Nah, berarti selamat ya buat teman-teman semua ya yang sudah membuat menu transfer ini. Kita tunggu untuk tahap berikutnya yaitu KYC teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman juga nanti akan saya bahas tentang mengenai ini teman-teman ya. Bisa dilihat bagian node ini adalah penambangan menggunakan komputer ataupun penambangan dengan menggunakan PC. Nah, kemudian teman-teman juga bisa dilihat teman-teman ya untuk masalah P-apps ini teman-teman. Nah, di mana P-apps ini teman-teman bisa diklik bagian P-apps teman-teman. Teman-teman juga di sini bisa akses untuk layanan chat. Kemudian teman-teman bila mana ada proyek, teman-teman lihat proyek orang lain di Brainstorm ini teman-teman. Nah, di mana di Brainstorm ini teman-teman ini adalah proyek-proyek yang sedang digarap ya atau masukan-masukan proyek. Misalkan nih teman-teman memiliki proyek, teman-teman juga bisa untuk bergabung di komunitas Indonesia dan kemudian teman-teman ajukan proyek teman-teman ke Brainstorm. Nah, teman-teman mungkin ada yang punya ide-ide kreatif, mungkin ada yang memiliki ide-ide yang lain, teman-teman bisa langsung untuk mengklik bagian Brainstorm. Baiklah, di sini saya akan mengklik bagian Brainstorm. Nah, di mana ketika memang kita klik bagian Brainstorm ini, teman-teman ya, di sini banyak banget proyek serta project di dalam Brainstorm ini teman-teman, termasuk project-project yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini nanti kedepannya bagaimana? Entah itu bagian KYC, apakah boleh nanti menggunakan KK atau kartu keluarga, ataukah boleh nanti menggunakan dokumen seperti BPJS, ataukah boleh menggunakan dengan NPWP gitu kan ya. Nah, itu semua adalah dokumen. Nah, dokumen negara otomatis itu nanti sinkron dengan kartu tanda penduduk. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada lagi proyek untuk mengenai verifikasi atau KYC untuk anak di bawah usia 17 tahun. Gimana itu? Nah, nanti akan saya buatkan tentang semuanya penjelasan masalah itu. Mungkin waktunya udah panjang ya teman-teman ya. Saya haus. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.